Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Nuriani dari Serang Pamarisa, bertempat kerja di SMP Negeri 2 Pamarisa. Terima kasih atas paparan membuka mata mengenai deep learning. Ternyata memang banyak sekali kekurangan saya pribadi dalam pembelajaran yang asalnya perhitungan yang dianggap oleh kita sudah ideal, ternyata setelah mendapatkan pemaparan dari Bapak ternyata ada yang salah, bahkan banyak dari Bapak ya. Karena kecenderungan memang pembelajaran lebih itu kita lebih menunjukkan ke anak itu makna apa sih yang kita dapat pelajari begitu. Sementara kalau dulu kan kita mengejar sahur kurikulum dan CFY kita kejar paksakan penting selesai disampaikan pada anak. Sementara di anak tidak ada hasil. Mungkin itu kesalahan yang paling fatal. Yang ingin saya tanyakan, tapi Pak, ini berhubungan dengan evaluasi atau penilaian antara deep learning. Sudah pasti saya rasa ada perbedaan dengan kurikulum yang sebelumnya. Terutama yang ingin saya tanya itu bagaimana bentuk yang paling ideal atau tepat untuk evaluasi semester dalam bentuk pembelajaran deep learning. Yang sebenarnya itu biasanya kita menggunakan soal. Kalau yang non eksak 40 dalam bentuk pilihan ganda. Kalau yang eksak 40, kalau non eksak sampai 50. Apakah itu dianggap ideal menurut pembelajaran deep learning? Terima kasih. Ini pertanyaan sangat bagus dan ini bermanfaat sekali ya. Asesmen yang dikembangkan dalam pembelajaran data adalah asesmen proses. Artinya ketika anak dalam proses belajar kemudian kita rekam dan anak sudah punya nilai, usaha anak sekecil apapun dikonversi jadi nilai karena mereka akan dianggap. Pada sekarang kebiasaan ini kalau ada anak yang cepat bereaksi, siapa percaya harus menggunakan, terus jawabannya benar, apa reaksi kita? Wah, pintar, kan? Bagus. Reaksi seperti itu sebenarnya tidak terlalu. Kalau anak ada 30, ada sekam pintar, emang yang 29 kan pintar. Kita harus menyamakan kemampuan kita. Nah, kemudian ketika nilai proses sudah ditemukan, ibu dan bapak diberi kewenangan untuk sebenarnya tidak melakukan tes yang lain, maupun sumatif, tapi kita juga dituntut untuk mengukur kemampuan akademiknya dan target akademik harus dicapai karena tadi ada TK kan. Oleh karena itu kita harus melakukan tes akhir baik sumatif maupun formatif dan kita memberikan pemberian kepada mereka juga menambah pada kita. Jangan-jangan anak kecil semua bukan karena anaknya tidak mampu, kita salah memberikan metode atau kita salah pendekatan. Kemudian dengan jumlah PD atau apapun itu sampai hari ini tidak ada aturan jumlah. Yang ada adalah aturan kedalaman materi dan kesesuaian dengan apa yang kita berikan. Harus kita berikan bahwa evaluasi yang paling baik adalah evaluasi yang mengukur apa yang ada, apa yang kita ajarkan, bukan apa yang tidak kita ajarkan. Saya sebutkan tadi, sepak bola, kemudian bodi, ujiannya renang, nyambung. Atau ada guru ngajarin pas nerangin vitamin C adalah ada di bawah ini, manfaatnya ini. Ketika ujian siapa kamu vitamin C? Bingung. Artinya kalau penilaian proses sudah terjadi, penilaian proses informasi tes formatif adalah untuk mengukur kemampuan akademik mereka dan itu harus dilalui dan itu menjadi bahan pertimbangan untuk mereka juga untuk kita. Jangan-jangan kita salah memberikan metode, jangan-jangan
Jadi kalau jumlah sampai hari ini tidak. Yang penting apa yang disampaikan bisa. Tapi tidak mungkin kita mengajar satu semester cuma satu orang. Tidak mungkin kan? Maka ada pembahasan, tiap pembahasan tidak harus satu pembahasan ini harus 3 harus 4. Oh yang ini butuh 4 karena materinya sangat luas. Itu bisa. Nah di sekolah ada hal-hal yang perlu diluruskan. Biasanya sekolah menentukan jumlahnya sekian. Kalau jumlah sekian berarti tidak membolehkan guru. Dan ini yang harus diluruskan. Oh Pak, nanti saya ngomong gitu gimana? Bertahan saja. Nggak mungkin kita mau surga memberikan tangan. Kan? Jadi itu sebenarnya analisis asesmen itu tidak ada sama jumlahnya. Yang penting semua materi yang kita ajarkan bisa diukur. Mengukurnya bisa dengan instrumen yang benar. Kenapa pelajaran bahasa Inggris menjadi tidak bagus? Kenapa pelajaran agama menjadi tidak benar? Karena proses penilaiannya salah. Nilai guru nanyain bagaimana misalnya yang membatalkan buku. Kalau praktek dong, gitu kan? Ya catat tuh, gitu. Kalau praktek pengetahuan bisa diabaikan dalam belakang. Nah kalau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan, perkuat pengetahuan. Prakteknya ada. Pelajaran bahasa, ya, bagaimana anak kemampuan pidato tapi dengan menggunakan pilihan kata. Instrumen itu seperti alat. Jadi kalau di bulan bapak ada pohon beringin, ada pohon tomat. Alat yang bagus itu, apakah pohon beringin itu dengan cutter? Boleh? Boleh. Tapi tidak efektif. Tapi pohon tomat dengan cutter efektif. Pohon beringin harus dengan apa? Dengan gergaji mesin. Pohon tomat yang dengan gergaji mesin disebut fakta tidak efektif. Kunci kedua dari sistem efektif. Itu aja itu ada lagi. Oh, mau Pak Dedi. Saya paling sampai ingat Pak narasumber Pak Dedi katanya Pak ya? Iya. Sampai ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya singkat, Bapak. Tadi saya lihat video yang anak-anak sekarang kemampuannya kurang lebih kalau dibandingkan yang dulu, misalnya seperti tidak paham perkalian anak SMA. Nah, ini menurut pendapat saya, tapi tolong dari konfirmasi sama Bapak. Apakah mungkin itu karena kebijakan dari pemerintah ya tentang pendidikan bahwa anak itu tidak ada istilah naik kelas, jadi harus naik kelas terus. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah proses dan hasil. Kan kita harus mengetahui dulu proses ya Pak ya. Tapi ternyata di kurikulum yang sekarang ini misalnya perkalian itu anak harus tahu proses bahwa 4 kali 3 itu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4. Nah itu kan proses. Tapi ternyata setelah diajarkan ke anak-anak berbeda dengan kasusnya ketika kami dulu langsung berharapan ditalar apa. Nah kalau sekarang anak-anak kalau ditanya perkalian itu menghitung dulu gitu ya. Nah menurut Bapak itu apa yang salahnya gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya sangat bagus. Jadi gini, tidak ada yang salah dengan kebijakan. Tidak ada. Yang seringkali salah itu menerjemahkan kebijakan. Begitu kan? Karena saya mah ngajar nanti anak juga naik, gitu. Jadi ada membuat dosa warisan. Anak guru kelas 1 misalnya ini, ada anak tidak bisa membaca dan menulis, kasihan. Nah ini nanti apalagi kebijakan pemerintah. Guru kelas 2, aduh ini tugas guru kelas 1, masa saya harus biarin aja naik kelas 3 terus sampai SMA terus sampai SMA di bawah. Kemampuannya juga begitu. Itu yang pertama. Maka kunci dari kita sebetulnya harus membangun kesungguhan untuk mengajar dengan ilmu yang seoptimal mungkin. Adapun hasil yang berbeda, kita tidak dibangun untuk menghasilkan yang sama. Dalam satu ruangan ini, kemampuan menyerap apa yang saya sampaikan akan sama. Nah kalau tidak berarti
gitu kan? Jadi kita menyampaikan seoptimal mungkin. Nah, kemudian guru menggunakan pendekatan hafalan di segala macamnya, anak-anak sekarang itu daya hafalnya rendah. Kalau daya hafalnya rendah, kita paksakan dengan hafalan, kemungkinan besar kegagalannya tinggi. Maka kita harus melakukan proses. Kayak perkalian, biarkan mereka lama prosesnya. Sebab kalau sudah dihafalkan, 7 kali 7. Nah, tapi 7 kali 7 itu tujuannya apa? Betul kan? Biarkan prosesnya akan lama. Tapi membangun kebiasaan. Oleh karena itu kan kalau saya ada pertanyaan nih, jawab jujur. Guru boleh nggak pakai kalkulator? Boleh nggak? Boleh. Murid boleh nggak? Murid nggak boleh, guru boleh. Boleh, guru boleh. Murid tidak boleh. Kenapa? Kalau guru itu menghitung untuk kecepatan menghitung. Kalau murid keterampilan menghitung untuk keterampilan harus melakukan proses. Nah, kalau kita menjelaskan seperti itu anak akan mengerti. Nggak boleh, kok bapak pakai gitu, tidak dijelaskan, kok memang guru. Bapak proses. Nah, jadi kuncinya memang ngajar aja sebaik mungkin, seoptimal mungkin. Hasilnya bukan urusan kita. Karena banyak orang yang tidak berhasil, yang di sekolah itu tidak begitu bagus, tapi dia bagus hasilnya. Karena apa? Apa yang diajarkan di kita itu bukan profesional, tapi sok profesional. Sok profesional itu tidak bisa ujung-ujung. Dia akan pakai tiket. Contoh sederhana. Dulu nggak ada guru yang paling kita sebelin. Ada kan yang disiplin, yang kerjanya banyak. Sekarang guru itu jadi favorit ketika kita jadi guru. Nah, itu proses. Itu aja saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Aduh, sayang sekali waktunya ini sudah terbatas ya Bapak Ibu. Ternyata gak kerasa dari pagi kita sampai siang sekarang sudah waktu menunjukkan pukul 13. Adapun kalau ada pertanyaan nanti bisa ada tim dari ini ya Pak ya, nanti bisa bertanya. Kemana Pak nomor kontaknya? PPT itu sudah saya berikan kepada Pak. Di sana ada nama saya, ada alamat juga, ada nomor HP. Oke. Jadi kalau ibu dan bapak di sini ternyata tidak bertanya, bukan berarti tidak mampu. Jadi kalau orang tidak bertanya itu ada dua. Yang pertama mengerti sekali, yang kedua bingung sekali. Saya berbaik sangka aja, mengerti sekali. Tapi ketika di rumah, aduh saya tadi lupa mau bertanya, bisa ada alamat itu. Nah, jadi karena memang silaturahmi kita tidak hanya terbatas untuk sampai sini. Oke, terima kasih Bapak. Baik, ini ilmu yang banyak sekali kita dapatkan di siang hari ini Bapak Ibu. Terima kasih atas ilmunya. Namun sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Dr. Asep Jian MPD. Yang pertama Bapak Ibu, kita sebagai guru selalu bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Dan perlu kita ketahui bahwa pembelajaran mendalam hanya pendekatan yang baru adalah materi KKA. Guru terbiasa sebetulnya dengan pembelajaran mendalam, dan pendekatan pembelajaran mendalam merupakan kegiatan memuliakan atau pendekatan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Untuk olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. Tidak perlu berkecil hati, kita sebagai guru tetap semangat, karena walaupun sekarang teknologi semakin canggih, tidak akan terkalahkan oleh teknologi. Terima kasih atas ilmunya Bapak. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dr. Asep Jian MPD.
Ibu dan Bapak mohon maaf kalau ada ilustrasi contoh yang tidak benar. Yang kedua, tetap semangat. Dan yang terakhir, boleh saya atur? Boleh, Pak. Ya. Di Irian ada cendrawasih. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, luar biasa di siang hari. Kalau Bapak ada pantun, untuk kita tutup penutupan ini pantun yang terakhir ya Bapak Ibu. Cakap lagi ya. Ke pasar manis membeli kain, kain dibeli berwarna jingga. Pembelajaran mendalam harus kita mainkan demi kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesionalisme dan semangat pengabdian guru Indonesia. Kami selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian.